Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kali ini saya sedang berada di Toriko Sawahiyah, yaitu di mana tempat Kang Ihung, salah seorang sarjana yang tinggal di area perhutanan. Masih dengan Kang Ihung, pimpinan dinasti Toriko Sawahiyah yang ada di pedalaman hutan. Entah di kabupaten mana saya tidak tahu nih. Dan ternyata beliau adalah seorang sarjana yang berasal dari kampus ternama, yaitu UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di konten video ini kita akan menyaksikan secara langsung, secara live ya, kemampuan daripada Kang Ihung membawakan atau mementaskan seni, yaitu sajak. Monggo kepada Kang Ihung dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih dalam suasana Hari Raya Kemerdekaan. Nih, saya juga ada oleh-oleh sedikit untuk bangsa ini dari Toriko Sawahiyah. Sebuah curahan hati lah, yang saya kemas dalam bentuk sajak saya. Ini hari kemerdekaan. Dilarang ngomongin kemiskinan. Ini hari kemerdekaan. Dilarang ngomongin bangsa kita yang masih susah dan sengsara. Ini hari kemerdekaan. Mari sejenak kita berpura-pura bahagia. Bahwa harga sembako murah meriah. Keadilan merata di seluruh daerah. Keadilan, kesejahteraan, kemakmuran telah tegak di negeri ini. Ini hari kemerdekaan. Hari di mana jiwa kita telah terbebas dari kutukan. Kutukan rebutan jabatan. Kutukan rebutan kekuasaan. Kutukan rebutan kepentingan politik angkara murka. Mari kita rayakan. Bah! Kita merdeka dari pemerintahan korup, dari para polisi dan politisi yang menjual harga diri, dari ulama yang menjual jubah agama, dari kedunguan bangsa yang melulu mau ditipu sinetron cabul musim pemilu. Ini hari kemerdekaan, negeri tanpa kemiskinan. Ini hari kemerdekaan, negeri penuh dengan keadilan. Ini hari kemerdekaan, negeri bahagia tanpa luka dan air mata. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebab nyatanya merdeka kita masih dalam impian. Hidup negeriku, hidup bangsaku, merdeka. Apanya yang merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini mungkin mewakili suara kita sebagai rakyat Indonesia ya. Jadi tadi yang saya kutip, merdeka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin untuk lebih penjelasan, mungkin kita akan dengar sejarah gamblang dari Kang Ihung, seorang sarjana yang tinggal di tengah hutan. Silakan Kang.
Sejak ini sebenarnya hanya bentuk kegelisahan saya ketika memahami bahwa secara substansi, betulkah kita sudah merdeka? Merdeka karena Belanda, Jepang sudah pergi dari negeri kita, ya. Tetapi betulkah kita telah merdeka dari kasta? Bahwa di negeri ini kalau kita bikin SIM banyak uang bisa cepat. Tapi kalau Anda tidak punya uang terus dites tak lolos agak memakan waktu lama. Kenapa di negeri yang merdeka tiba-tiba ada kita punya kasta miskin dan kaya di mata hukum? Kalau kita sudah merdeka, kenapa kepala kita masih dijajah? Kalau kita tidak bisa masuk tol dengan bebas, berarti hidup kita kok nggak bahagia ya? Kalau kita tidak bisa tidur di hotel, berarti hidup kita belum bahagia ya? Kenapa kita masih dijajah oleh pikiran itu? Bahwa kalau saya tinggal di hutan, di sawah seperti ini, bahwa saya itu terbelakang. Kenapa sih masih harus dijajah oleh pikiran seperti itu? Bahwa kalau ibu kota itu harus berada di Jakarta karena Jakarta sudah punya fasilitas dan sebagainya. Kalau ada di Irian Jaya kayaknya nggak boleh deh karena Irian Jaya itu jauh dari Jakarta. Apa itu? Bahwa merdeka kalau Anda sekolah, kenapa kayak kami kayaknya kalau masuk fakultas kedokteran akan nggak sanggup karena biaya. Kenapa di hari kemerdekaan di negara yang merdeka masih ada seperti itu? Merdekanya merdeka utuh. Atau kayak gitu. Lebih dalam lagi, di tengah terikaan, toh kita juga masih dijebak. Kenapa kita tidak memerdekakan diri untuk sekali-kali kita mau menggunakan hati nurani? Itu kan kebebasan. Tetapi hari ini nurani kita simpan, bahwa tubuh kita yang memiliki insting yang tajam kita buang, yang ada hanya kepala, logika, otak, terus saja di situ. Artinya kita dipenjara oleh sesuatu kebenaran yang tidak menjadi sakral, di mana kebenaran itu adalah sebenarnya arbitrer. Mana suka hanya kebenaran-kebenaran sudut pandang, yang kita belum merdeka. Bahwa seolah-olah yang disebut negara maju itu sudut pandangnya itu harus Eropa misalnya. Kenapa harus seperti itu? Saya bertanya, kalau di negara ini tidak ada kereta api cepat, emang kenapa sih? Kalau nggak ada pabrik obat, emang kenapa sih? Kenapa sih saya kalau sakit kepala harus pergi ke apotek? Kenapa tiba-tiba kesehatan itu milik para dokter, milik para medis? Kenapa kesehatan itu tidak milik siapapun yang punya kacamata, yang punya paham tentang kesehatan? Artinya kalau pikiran kita masih terbatas, ya berarti kita belum merdeka. Kalau jiwa-jiwa kita masih dibatasi atau masih terbatas, berarti kita belum merdeka. Saya mau bertanya, saya ingin ada pekan olahraga nasional yang melombakan orang-orang nyabit rumput siapa yang tercepat. Yang melombakan, apalagi di daerah pergunungan, siapa yang tercepat bisa naik memetik buah kelapa. Dan kenapa itu tidak dijadikan ajang PON? Saya tidak mau berbicara tentang game karena itu sifatnya internasional misalnya. Inilah di Indonesia. Padahal di Indonesia, saya menganggap 60% kehidupan orang itu lebih dekat dengan pohon kelapa dibanding dengan renang. Mari kita buktikan. Renang kan hanya milik kaum-kaum renangter. Orang-orang pantai bisa. Tapi kenapa orang gunung harus menikmati lomba renang? Belum merdeka.
Agama kita belum merdeka, sosial kita belum merdeka, pendidikan kita juga belum merdeka. Semua ini kayaknya belum merdeka. Sebagai substansi kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir juga kita masih jeblok. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga kita masih jeblok. Begitulah, Bapak Presiden yang saya hormati, ini hanya sebuah keinginan dan harapan dari umat Thoriko Sawahiyah yang hari ini sedang diam di pinggir sawah, di hutan. Tolong bebaskan negeri ini, bebaskan bangsa kami dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya, kebebasan-kebebasan yang substansial, bukan kebebasan-kebebasan yang sifatnya artifisial, yang material, karena itu hanya masalah remeh-temeh. Orang Sunda bilang, ulah jadi kebebasan seperti bubuk rakinang nuayadina tungtung kalar. Oke? Begitu dulu deh oleh-oleh dari kami. Salam Thoriko Sawahiyah. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kang mau mungkin ada sedikit entah itu klarifikasi atau bagaimana. Nah, takutnya banyak yang tersesat dengan mendefinisikan arti daripada kebebasan. Nah, apakah kebebasan ini perlu aturan atau bebas yang sebebas-bebasnya? Khawatirnya seperti ini. Orang yang suka mabok, orang yang suka minum-minuman narkoba, takutnya melihat tontonan ini, oke, saya akan bebas. Saya adalah saya akan minum ini, minum itu, makan dan haram-haram misalkan, karena ini saya merdekanya seperti ini. Nah, menurut bagaimana? Apakah bebas sesuai aturan atau bebas yang sebebas-bebasnya? Saya ngobrolin kebebasan ini dalam teks ketika semua itu menjadi kebaikan. Karena gini, semua hal ujungnya adalah mencari titik kebaikan. Dalam bahasa agama, kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk orang lain, lebih luasnya untuk bangsa dan negara. Jadi konteks kebebasan ini adalah kebebasan yang sifatnya melahirkan hal yang positif. Kebebasan yang sifatnya memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika ruang-ruang kebebasan itu memberikan nilai positif, kenapa harus dikekang? Kenapa harus dibatasi? Kayak gini, kita punya saya bilang punya kepala, punya hati, punya nurani. Kenapa hari ini kita hanya menggunakan kepala, tidak menggunakan ini? Artinya, di mana kebebasan untuk menggunakan nurani? Maksudnya gitu. Kenapa? Ini kan bukan menghukum orang, menghukum kita. Kita punya 3 komponen, misalnya punya otak, punya hati dan nurani, misalnya gitu. Kenapa hari ini kita hanya menggunakan otak? Di mana kebebasan si hati untuk berbicara? Kenapa kita tidak memberikan ruang kebebasan insting kita untuk bergerak? Begini nih, ini cuaca. Mau hujan nggak? Misalnya, tiba-tiba otak kita mengatakan ini tidak, karena ini kan cerah gitu kan. Tetapi misalnya kata si insting kita, si feeling kita mengatakan ini mau hujan. Kenapa yang kita dengar pasti aja yang di kepala? Pernah nggak kita mendengar yang ada di sini? Maksud saya gitu ya. Ini konteksnya itu di sini. Kalau yang tadi pertanyaan kan ke teknis. Ini kebebasan yang sifatnya positif. Kenapa kita harus dilarang? Jadi jangan contoh kayak gini. Kenapa prem kita sudah memenjarakan diri bahwa yang disebut kemajuan bangsa itu ketika harus dibangunnya pasar, mall. Kenapa tidak ada hak bahwa yang disebut maju itu ketika sawah-sawah tumbuh subur? Maksud saya itu, kenapa kita tidak memberikan kebebasan kepada alam untuk membuktikan dirinya bernilai positif? Kenapa hak itu hanya diberikan kepada bangunan-bangunan pencakar langit, misalnya gitu. Kenapa kita tidak memberikan kebebasan kita untuk berpikir bahwa sungai ini punya jasa untuk bangsa ini? Tetapi gara-gara kita sudah dipenjara pikiran kita bahwa ini sungai sudah kurang nih nilai manfaatnya, udah bangun aja, misalnya jadi mending kalau dibangunnya masih bangun mall, kalau dibangun yang di luar itu. Nah, maksudnya gitu. Jadi memberikan apa ya? Keseimbangan hak karena kita merdeka gitu maksudnya. Jangan jadi seperti Dajjal gitu kan. Mata kita 2, tetapi kenapa yang diberi hak cuma 1, maksudnya itu? Kan berarti kan kita tidak merdeka itu. Merdeka itu ketika Tuhan memberi mata kita 2, ya pergunakan kedua-dua itu. Tuhan memberikan kita gunung dan laut, gunakan gunung dan laut itu.
Kenapa sekarang gunung harus dibikin jadi kota, laut harus dibikin jadi kota? Ada apa gitu? Kenapa kita tidak memberikan kebebasan kepada gunung untuk berpotensi sebagai gunung? Laut berpotensi berfungsi sebagai laut. Tebakan saya 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian tidak akan ada gunung, tidak akan ada laut. Karena gunung dan laut semua dijadikan oleh alat kepentingan pemuas hawa nafsu kita yang tidak merdeka. Bahkan ini sawah ini pun, ini kan punya hak, punya potensi, punya sisi kebaikan. Tapi saya curiga, 20 tahun, 30 tahun saya juga mungkin terusir kemana. Sawah ini akan berubah menjadi bangunan-bangunan modern. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya bangunan-bangunan itu aja yang bisa membuat hidup ini bahagia? Berikan hak dong pada sawah untuk membahagiakan kita. Berikan hak gunung untuk membahagiakan kita. Berikan hak air hujan. Berikan hak kepiting. Berikan hak ikan-ikan di laut. Itu bisa semua bisa menjadi alat perantara untuk membahagiakan kita. Kenapa hanya HP-HP ini yang dianggap mampu membahagiakan kita? Kontainer nih jadi yang saya serang nih. Contoh gini, taruhlah ini membuat suara saya terekam keluar. Pertanyaannya, jangan sampai kepala Anda menganggap jika tidak ada HP suara saya tidak akan sampai pada Anda. Ingat itu, tidak ada kamera-kamera ini pun masih banyak di dunia ini perantara-perantara yang bisa menyampaikan suara saya. Ingat itu. Ini salah satu contohnya. Nah, jika kita menganggap bahwa suara saya sampai gara-gara karena kamera, Anda belum merdeka. Lalu kenapa saya pakai kamera? Hari ini saya yang memanfaatkan kamera. Tapi ini kamera bukan tujuan di kepala saya. Ini hanya salah satu. Tidak ada kamera ini pun, jika Tuhan menghendaki suara sampai, maka akan sampai. Entah itu lewat forum-forum yang lain, atau apapun itu. Contohnya kayak gitu. Punten. Luar biasa ya. Ini bisa menjadi peringatan, bisa menjadi ilmu baru lah ya untuk kita semua. Konten kreator, bagi para penonton yang asalnya itu dari berbagai macam kalangan. Mudah-mudahan bisa diterima untuk semua. Jadi pada kesimpulannya, jangan menyalahartikan kebebasan. Bebas tidak sesuai aturan, di luar aturan, ya bebas ini yang mengarah kepada kebaikan. Mungkin terakhir untuk pesan dan pesannya dari seorang Kang Iyung. Pesan saya itu gini, belajarlah membebaskan diri dari kungkungan-kungkungan yang mengganggu kebahagiaan kita, yang mengganggu ketenangan hidup kita. Itu kan nilainya positif. Bebaskan diri. Nah, yang lebih parah lagi, yang membuat kita tidak merdeka itu, mending kalau hal yang penting. Ini kita itu sudah dipenjara oleh hal yang tidak penting. Yang saya bilang, kenapa sih kita harus gelisah kalau nggak punya HP misalnya gitu? HP itu apa sih? Orang dulu sebelum ada HP, kayaknya saya curiga mereka masih bisa tertawa kok. Orang dulu nggak ada pom, orang yang dulu nggak ada tol, mereka masih bisa bahagia. Terus saya melarang ada jalan tol? Enggak melarang. Tapi jangan sampai Anda berpikir bahwa Anda akan mati jika tidak ada pom bensin, Anda akan mati jika tidak ada tambal ban, Anda akan mati, Indonesia ini akan bangkrut jika tidak ada roti dan spaghetti, akan mampus jika tidak ada kantor perbankan. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Merdekakan. Itu hanya salah satu. Itu pun jika Anda suka. Luar biasa Itu ya. ya pesannya itu. Ya, terima kasih ya Kang Ihung atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kalau begitu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.